Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Cahaya Loka e-Learning, sebuah media alternatif untuk menambah wawasan perjalanan kehidupan sahabat dengan cara yang lebih mudah. Baiklah, saatnya kita bersiap-siap untuk memasuki wisata ilmu dalam kelas bercerita dasar. Apa itu bercerita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KBBI, bercerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Bercerita juga dapat diartikan sebagai karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Cerita juga dapat berarti lakon yang diwujudkan atau dipertunjukkan dalam gambar hidup seperti sandiwara, wayang, dan sebagainya. Dan cerita juga dapat dimaknai sebagai omong kosong atau dongengan yang tidak nyata. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bercerita adalah rangkaian peristiwa yang kita sampaikan kepada orang lain, baik yang bersifat nyata ataupun tidak nyata. Beberapa tokoh memberikan pengertian tentang bercerita. Fahruddin 2009 menyatakan bahwa bercerita merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Serat 2008 mengatakan bahwa bercerita merupakan penggambaran kehidupan berupa gagasan, kepercayaan, pengalaman pribadi, dan pembelajaran hidup. Agustina 2008 menyatakan bahwa bercerita merupakan tradisi lisan yang merupakan sarana positif pendukung kepentingan sosial secara luas. Lalu Asfandiar 2007 mendefinisikan bercerita sebagai sarana menanamkan nilai pada anak tanpa menggurui sang anak. Cerita dapat dibagi menjadi dua, yaitu cerita nyata dan cerita tidak nyata. Cerita nyata adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi, bersifat informatif, membutuhkan pengamatan dan data, serta dapat dipertanggungjawabkan. Cerita nyata dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sejarah, merupakan cerita kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, seperti cerita tentang Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, pemberontakan PKI, ataupun asal-usul Batavia. Selanjutnya, siroh atau biografi, merupakan rangkaian cerita tentang perjalanan kehidupan seseorang atau riwayat hidup seseorang yang ditulis atau diceritakan oleh orang lain. Contohnya, kisah tentang Rasulullah, tentang Nabi, dan juga para sahabat. Selanjutnya adalah testimoni, berupa cerita tentang pengakuan atau kesaksian seseorang tentang suatu hal atau produk. Contohnya, kesaksian seseorang tentang keberhasilan menggunakan sebuah produk kesehatan atau kesaksian tentang bagaimana bermanfaatnya buku-buku edukasi yang dikenalkan sejak kecil.
Selanjutnya adalah pengalaman, berupa cerita yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Contohnya adalah cerita tentang jalan-jalan ke sebuah tempat wisata bersama anak-anak, dan sebagainya. Sedangkan cerita tidak nyata adalah cerita rekaan yang memiliki tokoh dan alur yang dihasilkan oleh sebuah hayalan. Cerita dibuat dengan cara mengolah imajinasi yang dimiliki terhadap segala peristiwa yang diungkapkan ke dalam bahasa. Cerita tidak nyata dibagi menjadi beberapa jenis, seperti mitos, merupakan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, dan diungkapkan dengan cara gaib. Contohnya seperti cerita tentang Nyi Roro Kidul, atau tentang dewa-dewi Yunani seperti Dewa Zeus dan lain-lain. Selanjutnya adalah legenda, berupa cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah, seperti cerita tentang asal-usul Surabaya atau cerita tentang Tangkuban Perahu. Selanjutnya adalah hikayat, berupa karya sastra lama Melayu, berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, yang dibaca untuk pelipu lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contohnya adalah kisah tentang Abu Nawas. Selanjutnya adalah fabel, berupa cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang ataupun benda-benda mati lainnya. Contohnya adalah kisah tentang buaya dan kancil atau kisah tentang persahabatan pohon dan burung. Selanjutnya adalah sage, berupa cerita rakyat berdasarkan cerita sejarah yang sudah ditambah imajinasi masyarakat. Contohnya adalah cerita tentang si Pitung atau tentang Robin Hood dan lain-lain. Selanjutnya adalah epos, cerita tentang kepahlawanan, syair panjang yang menceritakan riwayat perjuangan seseorang pahlawan dan juga wiracarita. Contohnya adalah kisah tentang Mahabharata ataupun tentang Lagaligo yang berasal dari tanah Bugis. Beberapa jenis cerita tidak nyata tadi biasa kita sebut dengan cerita rakyat, yang dapat diartikan sebagai cerita atau kisah yang asli berasal dari masyarakat dan selalu berkembang di dalam kehidupan. Cerita rakyat umumnya mengisahkan tentang peristiwa dan dianggap memiliki unsur nilai dan norma yang perlu untuk dijadikan suri tauladan bagi kehidupan. Contohnya seperti cerita tentang Malin Kundang atau kisah tentang bawang merah dan bawang putih.